Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah, semester 3, kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah membuat tabel data frekuensi di aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyediakan data-datanya tersebut. Jadi hal yang pertama adalah kita harus mempunyai data-datanya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan nilai ujian statistik perbankan syariah kelas 3B. Baik, langkah yang pertama kita harus mengetahui nilai banyaknya kelas. Kita cukup memasukkan rumus sama dengan kontak, lalu kita blok data, kemudian kita enter. Maka di sini secara otomatis sudah terlihat nilai dari banyaknya kelas tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya kita juga harus mengetahui nilai dari data yang terkecil. Kita cukup memasukkan rumus sama dengan min, lalu kita blok data, kemudian klik enter, dan di sini sudah terlihat nilai dari yang terkecil. Kemudian kita juga harus mengetahui nilai yang terbesar. Kita cukup memasukkan rumus sama dengan max, kemudian kita blok lagi datanya. Setelah itu kita klik enter, dan di sini sudah terlihat data dari nilai terbesar tersebut. Dan di sini kita juga harus memasukkan nilai dari rank. Cukup memasukkan rumus yaitu sama dengan kemudian nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Setelah itu kita enter, dan di sini sudah terlihat hasil dari rank tersebut. Kemudian langkah yang selanjutnya kita juga harus memasukkan nilai dari jumlah kelas tersebut. Rumusnya kita cukup memasukkan sama dengan 1 ditambah dalam kurung 3,322 dikali, di sini dengan perkalian kita cukup memasukkan tanda bintang. Kemudian selanjutnya log n atau banyak data, kemudian tutup kurung. Selanjutnya kita enter, yes. Dan ini adalah hasil dari nilai jumlah kelas tersebut. Di sini kita juga harus memasukkan nilai dari panjang kelas. Kita cukup memasukkan rumus sama dengan rank dibagi. Di sini pembagian kita cukup memasukkan tanda garis miring. Selanjutnya dibagi jumlah kelas, kemudian kita enter, dan di sini kita sudah mengetahui nilai dari panjang kelas tersebut. Selanjutnya kita juga harus mengetahui intervalnya, karena di sini nilainya terdapat koma, maka bisa kita bulatkan. Untuk jumlah kelas di sini bisa kita bulatkan menjadi 7. Dan untuk panjang kelas bisa kita bulatkan menjadi 8.
Baik, di sini untuk interval kita masukkan nilai yang terkecil. Lalu di sini klik sama dengan seperti ini. Kemudian ditambah 1. Mohon maaf, di sini ditambah 7, lalu dikurang 1. Kemudian kita enter dan ini adalah hasilnya. Kemudian klik sama dengan, lalu dikurang 1. Mohon maaf, kemudian kita tambah 1, lalu klik enter. Kemudian ini kita tarik ke bawah sampai jumlah kelas. Dan ini kemudian kita tarik ke bawah. Lalu di sini kita tarik lagi. Nah, maka di sini sudah kita lihat hasil dari intervalnya. Kemudian di sini kita buat untuk interval yang kedua. Untuk menggabungkan kedua interval tersebut, kita di sini menggunakan rumus klik sama dengan, kemudian kemudian kita tulis concatenate, lalu selanjutnya kita masukkan tepi bawah nilai data dan tepi atas nilai data. Kemudian kita blok lalu koma, tepi atas, strip, garis pemisah, koma, 3. Lalu kita masukkan blok data, tutup kurung, kemudian enter, dan ini adalah hasil dari kemudian kita blok, dan ini adalah hasil dari penggabungan kedua interval tersebut. Kemudian di sini kita juga harus membuat frekuensinya. Dan rumusnya kita cukup memasukkan sama dengan, tulis frekuensi, kemudian kita blok data tersebut. Setelah itu koma, lalu kita blok ini, kemudian kita enter, dan ini adalah hasil dari frekuensi. Kemudian kita tarik, untuk mengetahui apakah jumlah frekuensi sama dengan jumlah banyaknya kelas, maka di sini kita dapat menggunakan rumus sama dengan maka di sini kita dapat menggunakan rumus
sama dengan, kemudian sum, lalu kita blok, kemudian enter. Maka di sini kita sudah mengetahui nilai dari frekuensi tersebut. Baik, di sini kita juga harus mengetahui frekuensi relatifnya juga. Di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan, kemudian ini, kemudian kita masukkan jumlah frekuensi tersebut, tutup kurung, selanjutnya kita kali 100, kemudian kita enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat tabel, kita blok bagian interval, kita blok, kemudian kita blok, lalu kita pilih tabelnya, kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran batang. Lalu kita blok, kemudian kita klik volume, kita pilih yang ini, kemudian kita tulis di sini diagram batang. Kemudian yang kedua, kita juga harus membuat diagram garis. Kita blok dari sini, kemudian klik insert, kita pilih line, kita pilih yang ini, kemudian kita edit agar lebih menarik. Kemudian kita tulis di sini diagram garis. Dan yang terakhir, kita juga harus membuat diagram lingkaran. Kita blok dari sini, lalu pilih insert dan pilih pie. Kita pilih yang ini, kemudian kita edit lagi agar lebih menarik. Kemudian kita tulis di sini, yaitu diagram lingkaran. Ini adalah tabel dari nilai ujian statistik perbankan syariah kelas 3B. Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.